Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kul hutum kita akan membicarakan masalah gadai tanah menurut hukum adat Minangkabau. Bapak Ibu, bahwa dalam ketentuan adat terhadap tanah wilayah di Minangkabau mengatakan bahwa jua indak dimakan Bali, gadai indak dimakan sando. Artinya terhadap tanah wilayah itu tidak boleh diperjualbelikan, tapi boleh digadaikan. Dalam gadai menggadai di Minangkabau ada dua pihak. Pertama, yang punya tanah. Yang punya tanah itu disebut dengan pemberi gadai atau debiturnya. Sedangkan yang punya uang disebut dengan pemegang gadai atau penerima gadai, atau disebut juga dengan kreditur dalam istilah perbankan. Tadi saya katakan bahwa gadai indak dimakan sando. Itu artinya bahwa tanah yang digadaikan oleh si pemberi gadai kepada si pemegang gadai tidak menyebabkan tanahnya tersandra. Artinya tanahnya tidak beralih kepada si penerima gadai atau si pemegang gadai. Inilah yang selama ini terjadi, terutama di Minangkabau, bahwa tanah yang digadaikan itu beralih dia kepada si penerima gadai atau yang punya uang. Padahal konsep awalnya gadai itu bersifat tolong menolong. Haknya berpindah sementara dan yang punya uang meminjamkan uangnya kepada yang punya tanah atau si pemberi gadai. Tidak terjadi penyanderaan. Namun di tengah-tengah masyarakat, orang yang menggadaikan tanahnya berpindah kepada si penerima gadai atau yang punya uang. Hal ini akan menyebabkan yang punya tanah atau si pemberi gadai tentu tambah kesulitan hidupnya karena dia tidak punya lagi lahan untuk bercocok tanam atau lahan pertanian. Konsep awal tolong-menolong dalam gadai menggadai di Minangkabau telah beralih menjadi konsep yang sebaliknya merugikan pihak si pemberi gadai. Namun, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sekiranya beralih pun tersandra pun tanah itu, sewaktu-waktu gadai itu bisa ditebus. Gadai itu tidak menyebabkan hilangnya hak atas tanah, karena ada ketentuan adat mengatakan gadai di Minangkabau umurnya sama dengan gagak babulu hitam. Jadi selama gagak itu hitam bulunya, maka waktu gadai itu tidak akan pernah habis. Jadi kalau hari ini digadaikan oleh si mama tanah pusaka tinggi kepada penerima gadai atau orang yang punya duit, tidak tertebus oleh si mama, maka beralih tanggung jawabnya kepada kemenakannya untuk menebus. Kenapa? Prinsipnya tanah yang digadaikan tadi bukan untuk kepentingan si mama, melainkan untuk kepentingan kaumnya atau persekutuan hukum adatnya. Jadi kembali kita, gadai itu tidak menyebabkan tanahnya tersandra, karena sando itu artinya sandra menurut Buya Hamka. Jadi tidak boleh tanah di Minangkabau digadaikan, tanahnya tersandra. Tapi kalau tetap tanahnya di si pemberi gadai, sementara orang yang meminjamkan uangnya sudah menanamkan modalnya, apa yang dia dapat? Kebiasaan di tengah-tengah masyarakat
berpijak juga kepada ketentuan bagi hasil. Kalau tanahnya tetap pada si pemberi gadai, maka yang punya uang atau penerima gadai itu berhak mendapat hasil dari tanahnya 1/3 dari hasil tanah tersebut. Jadi jelas bagi kita, pertama, gadai tidak menyebabkan tanahnya tersandra. Yang kedua, kalau tanahnya tetap berada pada yang punya tanah atau si pemberi gadai, maka dia harus memberikan hasilnya 1/3 kepada yang punya uang atau yang menerima gadainya. Cukup mengerti? Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.